motor inspiratif. Di video kali ini kita akan bahas tentang tes Army Alpha dan juga TU5. Ini sebenarnya sudah kita bahas sih di video yang sebelumnya, cuman secara umum aja, jadi kurang detail. Sekarang kita akan bahas lebih detail. Kalau tes Army Alpha ini biasanya digunakan untuk banyak seleksi masuk karyawan di perusahaan-perusahaan, atau juga ada di tes TNI Polri. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas aja materi dan soalnya. Kita mulai dulu dari yang pertama ya, ada tes Army Alpha. Tes Army Alpha Intelligence digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan, ketelitian, dan konsentrasi peserta tes. Soalnya mudah dipahami secara langsung, namun yang membuatnya terlihat sulit adalah perintah pertanyaannya, karena akan diinstruksikan dengan instruksi yang panjang, dan Anda hanya boleh mengeksekusi instruksi tersebut dalam 5-15 detik aja. Apabila lebih dari itu, maka Anda gagal di satu pertanyaan tersebut. Instruksi soalnya tidak diberikan secara tertulis, namun hanya dibacakan. Jadi harus kita ingat benar-benar tadi instruksinya apa, begitu nanti yang membacakan instruksinya mengatakan mulai, kita baru bisa mengeksekusinya itu. Kemudian setelah stop, ya kita sudah nggak boleh mengerjakan lagi, karena batas waktunya hanya sesuai yang diperintahkan itu, 5-15 detik. Skornya seperti ini ya teman-teman kategorinya. Jadi kalau soalnya biasanya 12 soal untuk tes Army Alpha. Kalau bisa mengerjakan 3 soal atau lebih dengan 3 soal kurang, jawabannya benar, itu maka skornya dianggap kurang. Tapi kalau 4-6 yang benar maka dianggap cukup. Kalau 7-9 yang benar maka dianggap baik. Kalau sangat baik itu 10 ke atas yang benar. Jumlahnya 12 soal, waktu sesuai instruksi pada masing-masing soal. Jadi ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15, tergantung nanti biasanya instruksinya seribet apa, sesulit apa gitu. Petunjuknya, perhatikan dan kerjakan sesuai instruksi pada masing-masing soal. Jadi seperti ini instruksinya. Ini saya lampirkan karena nanti biar teman-teman bisa belajar. Nanti kita lampirkan juga di deskripsi YouTube ya, PDF-nya, jadi teman-teman bisa baca lagi soalnya. Tapi otomatis kalau pas tes ini dimulai, teman-teman nggak bisa baca soal ini ya, hanya nyimak aja soalnya apa. Ini contoh soalnya seperti ini. Nah, nanti lembar kerjanya seperti ini. Nanti saya akan contohkan bagaimana cara mengerjakan tes Army Alpha ini. Jadi nanti langsung ke lembar kerjanya aja. Jadi kita mulai dari ini ya, lembar kerjanya Army Alpha Intelligence Test. Jadi nanti akan dibacakan soal, kemudian kita mengeksekusi sesuai perintahnya. Yang soal pertama, perintahnya perhatikan lingkaran-lingkaran bernomor pada soal nomor 1. Gambarkan garis melintang dari bawah lingkaran nomor 5, berlanjut ke atas lingkaran nomor 6 dan 7, lalu ke bawah lingkaran nomor 8. Nah, kalau instruksinya sudah dimulai, kita langsung eksekusi. Bawah 5, atas 6 dan 7, kemudian di bawah 8. Kemudian yang nomor 2, perhatikan lingkaran-lingkaran pada soal nomor 2, tuliskan huruf S dalam lingkaran keempat dan beri tanda centang dalam lingkaran kedua. Huruf S lingkaran keempat, tanda centang lingkaran kedua. Nah, kalau teman-teman pakai pulpen kan pasti akan lebih rapi, lebih cepat ya. Kemudian nomor 3, perhatikan huruf-huruf pada nomor 3, coret huruf konsonan ketiga dari deretan, lingkari huruf kedua setelah L. Huruf konsonan itu selain huruf vokal A, I, U, E, O, selain itu berarti huruf ketiganya kan yang ini, kemudian huruf kedua setelah L kita lingkari. Jadi teman-teman bisa membayangkan nanti harus mengerjakan apa saat dibacakan soalnya, kemudian setelah instruksi mulai tinggal eksekusi aja. Nah, yang nomor 4, perhatikan angka-angka pada nomor 4, coretlah bilangan-bilangan yang bernilai kurang dari 56 tetapi bukan bilangan kembar. Ini ya, kurang dari 56 tetapi bukan bilangan kembar. Awas. Empat itu bilangan kembar. Jangan dicoret. Kita lanjutkan ke nomor 5 dan 6. Perhatikan nomor 5, tulislah angka 3 pada bidang yang terletak dalam persegi panjang dan segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Berikutnya, tuliskan huruf R pada bidang yang terletak dalam persegi panjang dan lingkaran tetapi tidak dalam segitiga. Berarti seperti ini. Angka 3
di segitiga dan persegi panjang. Sorry jelek banget ya karena ini pakai pen di PPT. Kemudian huruf R di persegi panjang dan lingkaran tetapi tidak dalam segitiga. Seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Kemudian yang nomor 6, perhatikan nomor 6, buatlah tanda silang pada bidang yang terletak dalam segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Tulislah huruf D pada bidang yang terletak di dalam segitiga dan lingkaran. Jadi silangnya di sini segitiga aja, tidak dalam lingkaran. Kemudian D-nya di segitiga dan lingkaran seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Pada nomor 7 terdapat lingkaran. Berapa kilogram berat 1 ton? Tulis jawaban yang benar dalam lingkaran kelima. Kosongkan lingkaran kedua, tulis jawaban yang salah dalam lingkaran terakhir. Lingkaran kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang benar. Berapa 1 ton itu kan 1000 kilo ya. Wow, ini agak repot pennya. Kemudian abaikan yang perintah kedua karena kan nggak disuruh ngapa-ngapain. Nah, di lingkaran terakhir itu kan tuliskan yang salah. Salah sih bebas, tulis 1 boleh, 10 boleh. Kemudian yang nomor 8. Selanjutnya nomor 8. Jika benar satu kodi sama dengan 10 buah, buat tanda titik pada lingkaran ketiga dan beri garis di bawah ya. Jika tidak, coret kata tidak. Satu kodi itu kan 20 buah ya. Kalau hanya 10 buah berarti yang salah ya. Berarti kita coret yang kata tidak. Selesai. Nomor 9. Perhatikan kelima bagian pada gambar nomor 9. Tuliskan 2 huruf konsonan pada bagian paling besar dan angka antara 7 dan 8 pada bagian yang hampir kecil. 2 angka konsonan pada yang paling besar. Berarti yang gampangnya aja yang konsonan awal-awal bisa BC, bisa LM. Kemudian yang paling kecil, hampir paling kecil itu berarti yang ini, angka di antara 7 dan 9, berarti bisa 8. Ini nomor 10. Perhatikan nomor 10, amati keempat lingkaran dan 4 kata di kanannya. Tulislah huruf pertama dari kata pertama pada lingkaran pertama, huruf kedua dari kata kedua pada lingkaran kedua, huruf ketiga dari kata ketiga pada lingkaran ketiga, dan huruf keempat dari kata empat pada lingkaran keempat. Sebenarnya berpola kok. Jadi ini yang pertama T, kemudian ini dari kata kedua, yang kedua N, terus ini dari kata ketiga, berarti huruf ketiganya R. Ini huruf keempat dari yang kata keempat, berarti seperti ini. Kemudian yang nomor 11, perhatikan angka dan kombinasi angka huruf pada nomor 11. Coretlah angka ganjil yang tidak berhuruf. Coret pula setiap angka genap yang bernilai kurang dari 7, baik yang berhuruf maupun tidak. Coret angka ganjil yang tidak berhuruf. Kemudian kita selesaikan dulu yang angka ganjil tidak berhuruf. Kemudian angka genap yang kurang dari 7. Berarti baik yang berhuruf ataupun tidak. Ini ya. Karena diinstruksikan hanya angkanya, ya kita coret angkanya. Oke. Untuk soal terakhir, perhatikan nomor 12. Jika 2/setengah dari 4, buatlah sebuah garis di atas angka 6. Akan tetapi, jika 8 lebih dari 9, beri tanda centang pada angka 1. Yang benar kan hanya instruksi yang pertama, berarti seperti ini. Selesai. Semoga teman-teman bisa mudah memahami ini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh iya, tadi kan ada beberapa kata-kata yang mungkin ada teman-teman yang lupa. Satu kodi itu berapa buah? Satu kodi itu sebenarnya 20 buah. Ini saya tuliskan kembali. Kemudian satu rim itu 500 lembar. Terus satu lusin itu 12 buah. Kalau mungkin ada pertanyaan satu gros itu berapa? Itu 144 buah.
Atau kalau ditanyanya lusin berarti kan tinggal 144 ini dibagi 12, jadi 12 lusin. Sama aja, 1 gelas itu sama dengan 144 buah sama dengan 12 lusin. Jenis satuan berat tadi 1 ton, kita harusnya udah familiar banget ya. 1 ton itu 1000 kilo, kalau 1 kuintal itu 100 kilo. Nah, ini untuk satuan berat masih sama, pakai yang tangga ya. Kilo, hekto, deka, kemudian gram, desi, senti, miligram. Tentunya kalau ke bawah berarti dikali 10, kalau ke atas dibagi 10. Itu aja, ini untuk pengingat kalau mungkin ada teman-teman yang lupa. Wah, sudah selesai ternyata, semoga bermanfaat. Nanti setelah ini kita lanjutkan ke TIU 5 ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita lanjutkan ke TIU 5 atau tes intelijensi umum 5. Tes intelijensi umum atau TIU dikenal sebagai tes IQ atau Intelligence Quotient. Merupakan tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan intelektual seseorang. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan kognitif, pemecahan masalah, pemahaman visual, dan kemampuan logis seseorang. Mau dites nih, seberapa tinggi daya intelligence kita. Nah, ini soalnya sebenarnya sederhana, tapi beberapa soal ada yang lumayan tricky. Coba ya. Ini contohnya yang pertama, bila A dikecilkan diperoleh B. Bila sekarang C dilakukan hal yang serupa, maka yang terjadi C dikecilkan diperoleh gambar 2. Ini sih mudah ya. Kemudian yang contoh kedua, coba. Bila A diputar diperoleh B. Bila C diperoleh gambar karena diputar, berarti jawabannya yang mana menurut teman-teman? Yang keempat ya. Kalau ada yang jawab yang keempat, betul. Ini yang masih mudah. Nah, ini latihannya juga masih simpel sih, coba. Seperti halnya A diubah menjadi B, demikian pula C diubah menjadi salah satu dari kelima gambar berikut. Carilah gambar tersebut dan berilah coretan di bawahnya. Jadi yang benar tuh dicoret di bawahnya. Coba saya ganti dulu menjadi pen. A ke B seperti ini, ada tambahan garis ke atas seperti ini. Berarti C, ya ini ya, harusnya yang betul. Nah, ini yang betul. Kalau A ke B jadi setengah lingkaran seperti ini, dipotong setengah, berarti C kalau dipotong setengah, jawabannya harusnya yang ke-5. Bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seperti halnya A diubah menjadi B, samalah ya instruksinya, maka C itu seperti apa jawabannya? Kalau ini ditambah ke bawah, berarti ini kalau ditambah ke bawah harusnya jawabannya yang ini ya, yang sesuai, karena kan ada miring bukan lurus. Kemudian nomor 2, ini setengah lingkaran ada coretan, kemudian ada tanda plus ke sini, jadi tambahannya di plusnya naik ke miring ke atas ini. Berarti kalau ada plus di sini miring ke atas, ya ini ya, ada tambahan miring ke atas. Kemudian nomor 3, ada persegi 4, kemudian di garis tengah seperti ini, maka kalau lingkaran ini akan jadi seperti apa? Udah ya, yang ini ya. Kemudian yang nomor 4, kalau ada seperti ini dihilangkan jadinya seperti huruf F kebalik. Berarti ada yang dihilangkan di daerah sini, berarti yang mana ini? Di garis pinggirnya dihilangkan, berarti yang ini tentunya. Nah, sebelah kirinya dihilangkan. Kemudian yang kelima, ini anak panah ke bawah terus bergeser seperti ini 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka yang ini yang tepat yang mana? Pasti ini ya. Nah, kalau yang ke-6 nih, ini persegi kemudian dibagi jadi 2, ini jadi setengahnya seperti ini. Oke, berarti kalau dibagi 2 kemudian hanya setengahnya, berarti yang ini yang pas. Itu ya teman-teman, mulai kebayang ya bagaimana soal TIU 5 ini hanya dibutuhkan konsentrasi dengan memperhatikan gambar. Nomor 7 ya, jadi ini seperti ini kemudian diputar sekitar 90 derajat ini. Jadi yang ini harusnya yang kelima. Nah, kalau nomor 8 ini lingkaran yang pipih
kemudian jadi lebih lebar lingkarannya. Nah kalau segitiga lebih lebar akan jadi trapesium ya, harusnya ini. Kemudian yang ini 2 garis, ini 3 garis, maka ini 2 harusnya jadi titik 3 tapi berbeda posisi 90 derajat ini ya. 2 jadi 4, maka 3 harusnya jadi 6. Maka kalau ditambahkan ke atasnya bisa jadi bentuknya jadi seperti ini. Oke, ini lingkaran-lingkaran, kemudian jadi setengah. Kalau ini dipotong setengah, maka jadinya kayak ini ya, huruf M ada setengah garis ini. Oke, kemudian yang 12 ini kotak, tiba-tiba ada silang, jadi silang di sini pasti ditarik garis dari sudut-sudutnya. Nah ini kalau ditarik garis dari sudut-sudutnya, maka yang panjang pasti yang atas. Kalau 13 ini ditambahkan di bawahnya, kalau ini ditambahkan di bawahnya, yang ketiga atau yang kelima? Hampir sama. Sepertinya yang ketiga lebih mendekati karena ini silangnya tidak tebal dan tidak panjang. Jadi yang ketiga ya. Kalau nomor 14 ini diputar 180 derajat ya. Karena ini kan sudut sikunya di bawah, ini sudut sikunya jadi di atas, maka ini huruf W jadi kalau 180 derajat jadi huruf M. Gini. Kita lanjutkan ke nomor 15. Nomor 15 ini kalau dipindah ke sini garisnya. Kalau ini kita pindah garisnya. Jadi ini ke kanan ya, ini jadi ke kiri. Kalau ini ke kiri juga jadi ini ya. Terus ini setengahnya ditarik ke atasnya. Nah ini setengahnya juga ditarik ke atasnya jadi. Nah kalau 16 ini seperti ini diputer sekitar 90 derajat. Ini kalau diputer 90 derajat jadi ini atau ini. Nah tapi ini dibalik sudutnya. Nah dipindah 180 derajat. Berarti kalau ini jadi begini, yang ini berarti harusnya karena dibalik. Nomor 17 ini garis, kemudian ditambahkan atas, ditambahkan bawah. Maka kalau ini ditambahkan samping-sampingnya juga sesuai garisnya. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Inikah? 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 Ini kan ujungnya nggak lurus ya. Berarti kalau ujungnya tidak lurus, yang betul ini di daerah kanan, ini kiri. Oke, ini ya, yang kedua ya. Kanan, kiri, dan ujungnya tidak lurus. Hati-hati ya, jawabannya mirip-mirip, ini tricky sekali. 18 persegi 4, tapi jadinya titik 4. Kalau ini garis aja, berarti bisa jadi 2 ini, tapi yang ini atau yang ini? Titiknya tidak tebal ya, berarti yang ini. Nah, nomor 19 ini jadi tengahnya aja ya. Kalau ini diambil tengahnya aja, yang mana dong? Ini atau ini, 1 atau keempat. Tapi dia kan tidak ada penutupnya ya, tidak ada garis tepinya, berarti ini ya. Oke. Kalau 20 ini dibagi 2. Kalau ini dibagi 2 dengan posisi yang sama maka jadi seperti ini. Kita lanjutkan ke ini, biasanya ada 30 soal ya kalau di soal teori. Ke soal nomor 21. Kalau dari seperti ini berarti yang pinggirnya dihilangkan. Maka kalau pinggirnya dihilangkan akan jadi ini. Kemudian ditambah 1 garis lagi. Ya ini 3. Nah ini segitiga, maka jadi arsiran di pinggir segi 4. Kalau arsirannya ada di pinggir, harusnya yang ini kah? Oke, nanti tengahnya jadi segi 4 ya. Ini segi 4 juga. Ini kan tengahnya segitiga, yang di pinggir arsirannya. Tuh. Kemudian kalau ini lingkaran di luar persegi, lingkaran di dalam, persegi di luar. Kalau ini persegi di dalam, lingkaran di luar, dibalik. Jadi ini segitiganya harusnya yang di luar. Nah, lingkaran di dalam.
24 tinggal ditambah satu lagi tapi beririsan. Kalau ini ditambah lagi beririsan maka yang pas yang ini. 25 ini ke atas jadi ke bawah, kemudian ditambah anak panah. Kalau ini di atas, ini jadi di jadi bawah, jadi di atas ditambah anak panah jadi yang ini. 26 segitiga jadi segi 4, berarti nambah satu sisi. Kalau ini segi 5 harusnya dia jadi segi 6 ini ya. Kalau ini garis titik-titiknya ini di atas dan bawah hilang, jadi ini kalau hilang jadi bulat aja. Ini sih harusnya yang enggak ada titiknya. Kemudian tetap ya ditambah ini melintang, garis melintang ini ya. Oke, 28 sudut ini ada titik-titik di luar. Kalau tambah titik-titik di luar yang pas yang ini. Nah, kalau ini dibagi jadi 2, kemudian dibuat bertolak belakang. Kalau ini dibagi 2, dibuat bertolak belakang. Yang mana nih, teman-teman? Ini ya. Nih. Dibagi jadi 2, kemudian dirapatkan. Nah, nomor 30 ini satu garis, kemudian ini 2 garis. Kalau ini 2 garis berarti kalau nambah 1 berarti jadi 3 garis. Selesai deh. Itu ya, nomor 30 kayaknya sulit, tapi sebenarnya kesimpulannya semudah itu. 1 jadi 2, 2 jadi 3. Oke, udah nggak kerasa ternyata udah selesai untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang nonton sampai akhir nih. Thank you very much for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Kemudian like, jangan lupa. Tinggalkan komen kita mau upload video apa berikutnya, atau teman-teman mau diskusi tentang apa, atau kita perlu bahas apa lagi yang lebih detail. Silahkan. Kemudian share sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. See you on the next video. Bye-bye.